Hai, kembali lagi bersama saya, Elda. Belajar sejarah menjadi lebih menarik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berpikir sejarah. Nah, sebelum kita simak videonya, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa tombol notifikasinya ya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Generasi penerus bangsa tidak boleh meninggalkan dan melupakan sejarah. Karena sesungguhnya bangsa yang bagus adalah bangsa yang paham akan sejarahnya. Dari sejarah, kita bisa berpikir dan mengambil pelajaran atas kejadian yang telah lalu dan bisa menyusun rencana untuk masa depan. Sejarah memiliki cara berpikir loh, seperti kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu. Namun, sebelum kalian ketahui bagaimana cara berpikir sejarah, kalian harus tahu dulu apa sih definisi sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon. Bentuk pohon ini mengarah kepada skema dari silsilah keluarga raja atau dinasti pada masa lalu. Kata syajarotun kemudian diserap dalam bahasa Melayu yang disebut sajaroh dan dalam bahasa Indonesia disebut sejarah. Sedangkan menurut KBBI, sejarah berarti asal-usul, keturunan atau silsilah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, dan pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. History itu sendiri adalah hasil serapan dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya informasi atau pencarian. Dalam bahasa Belanda disebut geschiedenis, artinya sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan menurut para tokoh seperti Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Sedangkan menurut R.G. Collingwood, mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Dalam arti objektif, itu menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Sedangkan dalam arti subjektif, dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Sedangkan menurut R. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Pertama, sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan, peristiwa, dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan menurut M. Yamin, mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Dalam sejarah ada 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam sejarah,
manusia merupakan objek atau pelaku sejarah, sehingga sejarah yang dijadikan sebagai bahan kajian yaitu sejarahnya manusia. Sementara konsep ruang mengarah kepada lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah, dan konsep waktu dalam sejarah itu ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ketiga konsep tersebut saling keterkaitan. Namun, konsep yang paling dominan terhadap sejarah adalah masa lalu. Keterkaitannya yaitu masa lalu bisa mempengaruhi masa sekarang dan masa yang akan datang. Cara berpikir kronologis juga dipakai dalam sejarah. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktunya. Maksudnya, dalam berpikir sejarah, alurnya itu haruslah runtut, teratur, dan berkesinambungan, di mana suatu peristiwa sejarah harus diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Nah, ada juga cara berpikir sejarah yaitu diakronik dan sinkronik. Pertama kita bahas dulu diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintas dan kronos yang artinya waktu. Jadi, diakronik yaitu sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Contohnya, seperti penjajahan Jepang yang terjadi di Indonesia itu tahun 1942 sampai dengan 1945. Dalam aspek sejarah atau dalam kajian sejarah, banyak aspek yang bisa digali dan diperbandingkan dari tahun ke tahun dari penjajahan Jepang tadi. Sedangkan sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, yang artinya dengan, dan kronos, yang artinya waktu. Jadi sinkronik adalah segala sesuatu yang terjadi pada suatu masa atau kurun waktu tertentu, namun ruang lingkupnya lebih luas dan lebih mendalam. Contohnya, penjajahan yang terjadi pada zaman Jepang tadi. Misalnya, yang dikaji dengan cara berpikir sinkronik yaitu mengkaji aspek ekonomi. Bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang dengan tidak memperbandingkan bagaimana perekonomian penduduk Jepang di tempat lain. Jadi kajiannya lebih mendalam dan lebih terstruktur. Selain itu, sejarah juga memiliki konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dalam sejarah ditandai dengan suatu kejadian yang membuat adanya perbedaan, di mana perbedaan itu bisa terjadi secara cepat ataupun secara lambat. Contohnya, perubahan yang terjadi secara cepat yaitu seperti sejarah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Sedangkan contoh perubahan secara lambat seperti politik etis yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia, sehingga mendorong lahirnya kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 20. Sedangkan konsep keberlanjutan yaitu kebalikan dari konsep perubahan, di mana suatu peristiwa atau suatu kejadian terjadi berlangsung lama. Contohnya, Wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Nah, itulah tadi cara berpikir sejarah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.